Bab 3. Kamu jangan macam-macam seperti ini ya. Aku mendengus, marah, kesal, mendesis kepada Aryan sambil menarik tanganku yang ada di dalam cengkraman Aryan. Tetapi dia tidak melepaskannya. Akhirnya, aku pun melototkan mataku ke arah Aryan, sehingga Aryan pun melepaskan tangannya setelah berada agak jauh dari pandangan dua orang yang tengah bermesraan di ruang TV tersebut. Maaf Mbak Sapa, saya tadi cuma berpura-pura di depan mereka. Saya melakukan itu semua demi Mbak Sapa, supaya Mbak Sapa tidak diremehkan oleh mereka. Biar dia melihat kalau bukan hanya dia saja yang bisa diperlakukan baik oleh suaminya, tapi Mbak Sapa juga akan mendapatkan perlakuan baik dari saya sebagai suami Mbak Sapa. Jelasnya dengan nada yang begitu sopan. Dia bahkan kembali menyebutku dengan sebutan Mbak, tidak menyebut namaku ataupun menganggap diriku sebagai istrinya. Nampak sekali dia masih kaku dan masih menganggap hormat kepada diriku. Seperti setiap kali dia bertemu denganku saat mau berangkat bekerja, dia akan tersenyum sebelum menyapa diriku dengan berkata, "Hati-hati di jalan ya Mbak." Tunggu ya. Dari kata-katanya barusan sepertinya dia menganggap betulan pernikahan ini. Padahal pernikahan ini adalah pernikahan bohong-bohongan. Lalu aku berkata kepada Aryan, "Dengar ya Aryan, kamu jangan salah paham dulu. Saya menerima pernikahan ini adalah sebagai pernikahan pura-pura. Sorry ya, aku tidak menginginkan pernikahan yang sebenarnya. Kita hanya bersandiwara." Aryan terdiam menatapku setelah aku berkata demikian. Rasanya sungguh gak nyaman aku mengatakan seperti itu. Gak nyaman diriku ditatapnya seperti itu, tetapi mau bagaimana lagi? Sorry ya Aryan, aku menerima ini karena usul dari papaku. Papaku juga mengancam jika aku tidak mau menikah denganmu, maka papa akan menikahkan diriku dengan Jaka. Aku akan menjadi istri kedua Jaka. Dan itu artinya aku harus berbagi suami dengan Erna. Itu sangat menjijikkan, sangat tidak mungkin aku lakukan. Dan aku lebih memilih menikah denganmu. Kamu mengerti kan? Tanyaku memastikan kepada Aryan. Saya mengerti Mbak. Saya mengerti kalau Mbak Sophia tidak mungkin suka sama saya. Apalah saya hanya seorang satpam, tidak layak dibandingkan dengan Mbak Sophia. Saya sadar diri kok. Dibanding dengan Mas Jaka juga keluarga ini, saya hanya satpam kompleks seperti yang Mbak Erna bilang. Saya sungguh jauh berbeda dengan keluarga Mbak Sophia dan apalagi keluarga Mas Jaka. Aku beneran gak enak hati mendengar jawaban dari Aryan. Bukan begitu maksudku Aryan. Semua ini bukan karena status kamu itu, ataupun juga bukan karena pekerjaan kamu. Bukan seperti itu, bukan sama sekali. Aku belum bisa menerima pernikahan ini. Kita berjalani aja dulu. Aku melakukan pernikahan ini secara mendadak. Sudah pasti aku belum akan bisa menerima semua ini. Sedangkan kamu sama sekali nggak mengenal aku, begitu juga dengan aku. Mulai sekarang, kita jalanin saja dulu. Nanti, jika suatu saat aku menginginkan perceraian, kamu harus menerimanya. Dan satu lagi, kita menganggap ini sebagai sebuah pernikahan pura-pura. Tidak seperti layaknya sebuah pernikahan yang ada. Kamu jangan macam-macam ya. Tanpa berpikir tak panjang, aku pun menjelaskan panjang lebar kepada Aryan. Oh ya Aryan, aku mau bertanya kepadamu, kenapa kamu langsung saja menerima tawaran untuk menikah denganku? Kenapa kamu tidak menolak tawaran dari papaku? Aryan mengangkat wajahnya perlahan menatap ke arahku. Mendengar pertanyaan dariku, dia termenung sebentar lalu menjawab, "Saya dari dulu memang punya niat menikah tanpa pacaran, Mbak. Jadi saat ayahnya Mbak Sophia mengajukan permintaan itu, saya langsung menerimanya tanpa memikirkannya lagi. Sebenarnya, saya dari dulu sudah memperhatikan Mbak Sophia." "Kamu menerimanya tanpa pikir panjang?" tanyaku kepada Aryan. "Bagaimana kalau aku ini bukan perempuan baik-baik? Bagaimana kalau aku merupakan perempuan yang suka melakukan pergaulan yang bebas?" Aryan tersenyum mendengar pertanyaanku itu. Mungkin ini terdengar klise di telinganya. "Mbak, saya mengikuti kata hati saya. Saya juga sholat istikharah sebelum memutuskan ini, Mbak.
Dan mungkin Mbak Sophia adalah jawaban atas doa-doa saya selama ini. Selain itu juga saya banyak berhutang budi kepada Pak Arif. Lanjutnya menjawab pertanyaanku, yang dia maksud Pak Arif adalah ayahku. Apakah aku merasa tersanjung? Apakah aku harus bahagia mendengar jawaban dari Aryan ini? Apakah aku sepolos itu? Oke, apapun alasannya kamu menerima pernikahan ini, aku harap kamu bisa mengerti posisiku ya. Walaupun kita terikat dengan suatu pernikahan, tetapi maaf, aku tidak akan memberikan suatu hal seperti layaknya seorang istri memberikan kepada suami. Aku berharap kamu mengerti. Jika misalnya suatu hari nanti kita sama-sama menemukan orang yang cocok dengan kita masing-masing, maka aku berharap kamu tidak keberatan jika aku mengajukan gugatan perceraian. Pintaku kepada Aryan. Mendengar perkataanku ini, dia seperti tersentak, kaget, dan nampak dia memandang ke arahku, ingin mengatakan sesuatu, tetapi urung diucapkannya. Apa kamu bisa menerima semua ini? Itu adalah syarat dariku. Aku mengajukan pertanyaan kepada Aryan. Aryan diam sebentar sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya dengan pelan. Kamu boleh tidur di kamarku, tetapi ingat, kamu tidak boleh tidur seranjang denganku. Kamu tidur di sofa. Aryan kembali mendongak, memandang ke arahku setelah mendengar perkataanku. Tetapi kamu jangan khawatir. Sofanya panjang dan lebar, cukup untuk menampung tubuhmu itu. Ucapku kemudian yang menebak jika Aryan menyangka jika dia harus tidur di lantai ataupun sofa yang sempit. Aku tidak sekejam itu. Dia kembali menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Lalu aku pun mengajak Aryan untuk masuk ke kamarku dan menyusun baju-baju yang ada di dalam kamar, meletakkan baju-baju dia. Oh iya, satu lagi ucapku, sesaat sebelum kami memasuki kamar. Dia menghentikan langkahnya tiba-tiba. Kamu sebaiknya jangan memanggilku dengan sebutan Mbak lagi. Aku ini bukan kakakmu. Aku kemudian berbalik dan memasuki kamar, meninggalkan Aryan yang masih terbengong-bengong, melongo mendengar perkataanku. Masuklah. Kamu nggak akan diam di sana selamanya kan? Kamu akan jadi patung nanti, ujarku di dalam kamar. Bukan apa-apa, rasanya sangat janggal sekali seorang suami memanggil istrinya dengan sebutan Mbak. Itu akan membuat curiga keluarga nanti. Oh iya, Mbak, Sophia maksudku. Ulangnya mengoreksi panggilannya padaku, lalu mengekor masuk ke dalam kamarku, yang sekarang menjadi kamar kami berdua. Sekamar dengan seorang satpam kompleks yang biasanya mengangguk hormat, dengan menyapa dengan hormat setiap aku melewati pos satpam. Walaupun aku akui jika Aryan itu cukup ganteng, wajahnya juga tidak pasaran. Bahkan aku sempat berpikiran jika dia ini adalah bule, karena memang wajahnya nampak seperti keturunan seorang bule. Kulitnya memang tidak seputih kapas ataupun rambutnya yang pirang, tetapi wajahnya itu tidak seperti seorang pribumi. Kulitnya bersih, hidungnya bangit, matanya bulat dengan alis yang tebal, juga rahangnya yang kuat dan tegas. Tubuhnya tinggi tegap dengan otot-otot yang mencuat, dan layak sekali dia menjadi seorang satpam. Dan dari gerakan-gerakannya nampak sekali kalau dia merupakan seorang yang mempunyai keahlian bela diri. Tak heran, karena dia juga melatih pencak silat anak-anak yang ada di komplek perumahan kami ini. Aku pernah melihatnya melatih anak-anak, banyak sekali anak-anak yang dilatih pencak silat olehnya. Namun ketampanannya itu tak pernah aku sadari sebelumnya, karena aku punya Jaka sebagai calon suamiku yang kuanggap sebagai calon suami yang sempurna. Aku tidak mau berselingkuh. Itu juga alasanku tidak memperhatikan Aryan ataupun cowok-cowok yang lain yang ada di komplek kami. Karena aku berpikir jika Jaka juga akan melakukan hal yang sama, dia tidak akan berselingkuh dariku. Tetapi kenyataan yang ada sungguh membuatku sangat merasakan kepedihan. Ternyata diriku sangat naif. Aku bahkan merasa sangat bodoh, dimanfaatkan oleh lelaki yang kupikir setia tersebut. Ternyata dia adalah lelaki yang sangat menjijikkan. Padahal dia menjalin cinta dengan perempuan yang bergelar sebagai adik tiriku di belakangku. Antara naif dan bodoh itu ternyata beda-beda tipis ya. Dan aku tidak akan mau lagi mengulanginya.
Kamu boleh menyimpan baju kamu di lemari itu, ujarku sambil menunjuk sebuah lemari yang kebetulan sudah aku kosongkan sebagai tempat untuk meletakkan pakaian-pakaian Aryan. Aku lalu membuka satu pintu lemari lainnya dan menaruh barang-barang aku yang sudah aku ambil dari lemari yang aku kosongkan tadi untuk Aryan. Namun lelaki itu nampak malu-malu, mungkin karena ini hari pertama dia sekamar dengan seorang wanita. Aku mandi dulu ya. Awas, kamu jangan macam-macam. Aku berkata kepadanya. Dia pun mengangguk, lalu menuju bagian lemari yang tadi kutunjuk untuknya. Guyuran air yang hangat dari shower membuat kepalaku yang terasa penat mulai terasa segar. Pikiranku yang tadi kalut, pusing, dan membuat semuanya terasa kusut mulai menjadi terurai sehingga membuat diriku sedikit rasa segar. Sialnya, aku malah masih tetap membayangkan bagaimana jika hari ini aku justru menikah dengan Jaka dan habiskan malam pertama bersamanya. Itu adalah suatu keinginan yang tidak mungkin aku alami, tidak mungkin aku capai. Dan aku pun merasa jijik dengan lelaki tersebut. Ternyata hatiku belum betul-betul menerima kenyataan ini. Aku masih saja memikirkannya. Aku harus membuang semua pikiran ini jauh-jauh. Kamu harus berhenti memikirin semua ini, Sophia. Batinku kepada diriku. Ada Aryan yang kamu hargai keberadaannya. Ada Aryan yang harus kamu hargai keberadaannya. Aku bergumam pada diriku sendiri. Tak terasa, air mataku ikut mengalir bersamaan dengan air shower karena aku selalu memikirkan nasibku yang sungguh malang ini. Meski berusaha terlihat kuat dan tegar di depan semua orang, tetapi aku tetaplah seorang wanita yang lemah di saat aku sendirian. Aku memang mandiri setelah kepergian mama. Tidak ada pilihan karena papa lebih fokus dengan Tante Runi dan adik tiriku Erna. Mama depresi saat mengetahui perselingkuhan antara papa dengan bawahannya, yaitu Tante Runi. Perselingkuhan yang sangat rapi hingga mama tak menyadarinya. Setelah sekian lama, akhirnya kebusukan itu terbongkar juga, sehingga mamaku mengalami depresi dan akhirnya mamaku menjadi sakit, dan itulah yang mengantarkannya kepada kematian. Aku merutuki nasib diriku yang buruk ini. Kalau seandainya Tante Runi dan Erna tidak pernah hadir di dalam kehidupanku, mungkin aku tidak akan mengalami semua ini. Mungkin kehidupan kami tidak akan seburuk ini. Mbak, suara Aryan terdengar dari luar diiringi ketukan pintu. Aku pun tersentak kaget, lamunanku pun menjadi buyar. Ya, Aryan, ada apa? Jawabku dari dalam, lalu bergegas menyudahi mandiku yang cukup lama. Jika saja pakai air dingin, mungkin aku sudah menggigil kedinginan. Maaf, Mbak, aku kebelet. Apa ada kamar mandi lain yang bisa aku pakai? Tanya Aryan kepadaku dari luar kamar mandi. Aku pun bergegas keluar dengan handuk kimono yang menutupi seluruh badanku, juga handuk biasa yang menutupi kepalaku. Kamu pakai kamar mandi ini saja, aku sudah selesai kok. Jawabku bergegas keluar dari kamar mandi tersebut. Aryan cepat-cepat masuk dan aku pun buru-buru memakai baju sebelum lelaki itu keluar dari kamar mandi. Tetapi sepertinya dia akan lebih lama di sana, karena aku mulai mendengar suara gemericik air yang jatuh dari shower. Sepertinya dia juga mandi setelah selesai membuang hajatnya. Malam ini aku sengaja memilih untuk memakai baju tidur setelan piyama dengan celana yang panjang untuk berjaga-jaga jika ternyata nanti Aryan ingin macam-macam kepadaku. Ya, namanya juga laki-laki. Mudah sekali tergoda jika melihat wanita seksi. Aku tidak mau hal itu terjadi. Walaupun aku ini adalah istrinya, tetapi aku tidak akan menyerahkan tubuhku pada lelaki ini karena aku tidak mencintainya. Namun sialnya, justru aku yang dibuat terkesima di saat Aryan keluar dari kamar mandi. Dia keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan handuk yang menutupi bagian tubuhnya. Black, aku bahkan sepertinya tidak berkedip melihat tubuhnya yang tegap dan gila. Tubuhnya sangat sempurna sekali. Mbak, Sophia, bisa minta tolong berbalik dulu. Aku mau berganti pakaian dulu. Tadi lupa bawa ke kamar mandi. Katanya membuyarkan lamunanku. Ah, sial, kenapa pikiranku mendadak kotor seperti ini? Sorry. Aku gugup menjawab, lalu bergegas berbalik menutupi tubuhku dengan selimut. Sial, kenapa jantungku berdegup
dengan kencang seperti ini? Malam ini aku tidak bisa tidur dengan lelap, walau mataku terpejam. Aku masih merasa aneh, belum familiar dengan keadaan yang ada, harus tidur satu kamar dengan laki-laki yang belum aku kenal. Sepertinya Aryan berbeda dengan diriku. Terdengar dengkuran dari mulut Aryan. Nampaknya dia kelelahan sehingga dia sudah tertidur terlebih dahulu. Di luar aku mendengar Papa, Tante Runi juga Ibu Aryan sedang mengobrol. Wanita parubaya itu sengaja datang dari kampungnya untuk menghadiri pernikahan kami. Entah apa yang mereka bicarakan, karena aku tidak mendengar dengan jelas pembicaraan mereka. Keesokan harinya, di luar sudah terdengar ramai. Aku juga bangun dengan malas. Sebenarnya aku masih ingin rebahan, tetapi rasa haus dan lapar memaksaku untuk cepat-cepat segera bangun. Aku melihat ke arah sofa yang sudah kosong. Aryan ternyata sudah bangun duluan. Dengan langkah gontai, aku keluar dari kamar menuju ruang makanan yang bersebelahan dengan dapur. Lalu aku melihat Aryan masuk dengan sebuah galon di pundaknya menuju ruangan dapur dari arah luar. Hei, ya, sekalian saja pasangkan langsung galonnya ya, Aryan. Terdengar suara Tante Runi memerintahkan kepada suamiku. Aryan hanya mengangguk lalu memasangkan galon itu pada dispenser. Ini upah buat kamu, ucap Tante Runi menjejalkan uang ke tangan Aryan. Apa maksudnya ini? Tidak usah, Bu. Saya kan alah, sudahlah, ambil sajalah. Biasanya juga begitu kan? Potong Tante Runi dengan nada merendahkan. Lagian saya tahu kok, kamu membutuhkan uang untuk menafkahi istrimu itu. Dadaku langsung panas mendengar perkataan Tante Runi itu. Jadi rupanya ini yang diinginkan perempuan ular itu dengan menjodohkan aku dengan Aryan. Rahangku sontak mengeras, tanganku kaku, dan aku menggenggam telapak tanganku menjadi sebuah tinju. Sementara Aryan hanya bisa menunduk, mungkin hatinya sudah hancur lebur sejak tadi. Tetapi dia tidak membantah sedikit pun. Bu Siti, mana ini nasinya? Buat nasi goreng kok lama banget? Tante Runi kembali berteriak dari sana. Bu Siti? Siapa itu? Bukannya pembantu kami namanya Mbok Iem. Kok Tante Runi memanggil Bu Siti? Namun rasa penasaranku terobati, terjawab sudah saat melihat ibunya Aryan datang dengan tergopoh-gopoh dari arah dapur dengan sebuah wadah kaca yang diisi dengan nasi goreng. Tak lama kemudian muncul Erna dari kamarnya dengan rambutnya yang masih acak-acakan. Nampaknya Erna baru saja mandi tetapi belum menyisir rambutnya. Bu Siti, tolong ambilkan piring ya, ujar Erna seperti kepada Mbok Iem. Ibu mertuaku pun itu menuruti permintaan Erna. Dia mengambilkan piring untuk Erna. Aku bergegas mendekat dan menahan tangan Bu Siti. Mataku menatap menyalang kepada perempuan yang telah merebut calon suamiku itu. Kamu punya kaki, kamu punya tangan, kamu ambil sendiri piring. Kenapa tidak kau ambil sendiri? Ujarku sinis pada Erna. Aku lalu meminta Bu Siti untuk duduk. Ibu duduk saja di sini. Tidak apa-apa, Neng, ucapnya dengan tulus. Jangan, kamu duduk saja di sini. Aku tidak akan membiarkan para perempuan ular ini memperlakukan suami dan mertuaku dengan buruk. Tidak, Bu. Ibu di sini saja ya. Ibu bukan pembantu, sahutku dengan penekanan agar Tante Runi dan Erna bisa mendengarnya. Duduklah, pintaku. Dan Ibu Siti terlihat serba salah. Akhirnya dia pun mengikuti perintahku. Gak apa-apa, Bu, duduklah. Aku ambilkan nasi goreng buat ibu ya, ucapku lalu mengambil sebuah piring dan mengisinya dengan nasi goreng yang kuduga buatan ibu mertuaku itu. Aku duluan. Aku udah lapar, sentak Erna menyenggol tanganku dan hendak menyiduk nasi goreng dari wadahnya. Aku sangat kelaparan dan kecapean. Aku duluan ya. Aku menepis tangan Erna hingga nasi goreng yang sudah dia siduk berhamburan ke lantai. Erna pun menjerit marah, tetapi aku tidak mempedulikannya. Aku justru meminta kepada Aryan untuk duduk di sebelah Bu Siti. Aryan, kamu duduk di sini. Biar aku ambilkan nasi gorengnya. Sini. Aku menamprakkan tangan untuk meminta uang yang diberikan Tante Runi tadi. Aryan pun memberikannya dengan tatapan bingung. Ini akan menjadi nafkah pertama yang kamu berikan kepadaku sebagai suami, ucapku tanpa malu-malu sambil mendelik sinis kepada ibu tiriku. Lalu aku menyimpan uang tersebut. Uang ini jauh lebih berharga ketimbang hasil morotin suami orang.
Aku sengaja menyindir Tante Runi. Apa maksudmu itu, Sofia? Tante Runi pun melotot ke arahku. Maksudku ya sudah jelas. Uang ini adalah uang halal, bukan uang hasil morotin suami orang. Hei, kenapa kamu habisin nasi gorengnya? Bentak Erna dengan napas tersengal karena marah. Aku menoleh padanya. Kamu mau? Tanyaku sambil menyuap lalu mengunyahnya dengan nikmat. Wah, ternyata masakan ibu mertuaku sangat enak sekali. Erna mengangguk. Bikin saja sendiri kalau mau, jawabku dengan enteng. Erna kembali menjerit. Dia menghentakkan kakinya seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Sofia! Aryan menegurku. Aku pun menoleh padanya. Kasihan Mbak Erna, kan lagi hamil. Biarkan dia makan bagianku ini, katanya sambil menyorongkan nasi goreng yang ada di depannya. Jangan, kamu makanlah. Aryan pun menggeleng. Tidak apa-apa Mbak, biar nasi goreng ini untuk Erna. Baiklah, jawabku sambil mengambil piring milik Aryan tersebut. Kamu beneran mau nasi goreng? Tanyaku pada Erna yang sepertinya memang sangat menginginkan nasi goreng tersebut. Mungkin pengaruh kehamilannya yang membuatnya seperti ini. Nampaknya dia lagi mengidam. Baiklah, ucapku lagi sambil berdiri dan mendekati Erna. Lalu aku menumpahkan nasi goreng itu tepat di kepalanya dengan rambutnya yang masih basah tersebut. Dia pun menjerit kaget, dicampur dengan kepanasan. Ah, kamu jahat sekali Sofia, jeritnya seperti orang gila. Hei, ini hanya sedikit peringatan dariku. Buat kamu dan juga kamu, ucapku pada Erna dan Tante Runi. Lain kali kalian harus menghargai orang yang lebih tua. Lagi pula Bu Siti itu tamu di rumah ini, bukan pembantu kalian. Pembantu kita kan ada Mbok Yem. Kenapa kalian memerintahkan mertuaku? Kenapa kalian nggak nyuruh Mbok Yem membuat nasi goreng? Mbok Yem lagi sakit, makanya aku minta tolong sama Bu Siti. Tante Runi pun beralasan. Oh begitu, aku mendekati ibu tiriku itu. Lain kali kalau Mbok Yem lagi sakit, Tante kerjakan saja sendiri, jangan nyuruh-nyuruh orang, apalagi itu adalah mertuaku. Aku mengancam dengan tatapan nanar, jalang dan melotot kepada Tante Runi. Kau, desis Tante Runi ke arahku, lalu menjungkalkan diri hingga terjerembab ke lantai. Aku bingung dengan apa yang sedang diperbuatnya. Namun beberapa saat kemudian baru aku menyadarinya. Apa yang sudah dilakukan oleh Tante Runi. Iya Sofia, Tante minta maaf karena sudah bersikap tidak baik pada Bu Siti. Tetapi kamu jangan juga bersikap seperti ini. Tante tadi tidak sengaja minta tolong kepada Bu Siti untuk membuatkan nasi goreng, katanya sambil terisak. Ada apa ini? Kamu kenapa duduk di lantai seperti itu? Suara Papa terdengar lantang setelah Papa memasuki ruangan makan ini. Oh, jadi wanita ular ini sedang melakukan akting. Dia bersandiwara setelah melihat papaku masuk ke ruang makan. Perfect, betul-betul perfect.